Yang kedua yaitu bersuci batinnya. Bersuci batinnya itu seperti syirik, hasud, dengki, sum'ah, dan takabur. Cara mensucikannya yaitu dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuci batinnya itu cara bertobat, cara mensucikannya yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Pengertian hadas kecil sendiri yaitu hadas yang cara mensucikan bisa dengan berwudu atau tayamum. Nah, seperti contoh tadi, ketika kita semua atau sholat, kita kentut. Nah, kita kan harus berwudu. Nah, itu contoh dari hadas kecil. Menurut jumhur ulama, yang termasuk hadas kecil diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ketika hilang kesadarannya atau gila. Jadi kalau orang gila itu termasuk hadas kecil. Yang kedua, menurut jumhur ulama yang termasuk hadas kecil diantaranya adalah sebagai berikut. Hilang kesadarannya atau hilang akal seperti tidur, gila, dan pingsan. Yang kedua yaitu keluarnya sesuatu dari dua pintu yaitu kubur dan dubur, baik berupa benda padat, cair, ataupun angin. Yang ketiga, dengan sengaja bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan mahram. Yang selanjutnya, menyentuh atau memegang alat vitalnya sendiri atau orang lain dengan jari atau telapak tangan tanpa alas. Nah, jadi menurut jumhur ulama itu yang termasuk hadas kecil itu yaitu ketika hilang akal seperti tidur. Nah, seumpama kamu sholat, kamu tidur, tapi kamu tidak tidak menetapkan. Nah, jadi menurut jumhur ulama yang termasuk hadas kecil yaitu yang pertama yaitu hilangnya akal seperti tidur. Nah, apabila kamu mau sholat, kamu tidur terlebih dahulu, itu bisa membatalkan wudu. Jadi harus berwudu. Nah, yang kedua yaitu keluarnya sesuatu dari dua pintu yaitu kubur dan dubur, baik berupa benda padat, cair, atau angin. Jadi apabila kamu sholat, di pertengahan sholat kamu buang angin, nah itu sholat kamu batal, harus wudu terlebih dahulu lagi ya. Yang ketiga yaitu bersentuhan dengan kain muhrim yang sudah balik. Nah, apabila kamu bersentuhan dengan laki-laki yang bukan muhrim, itu batal wudunya. Yang selanjutnya menyentuh atau memegang alat vital. Jadi apabila kamu sudah berwudu, jangan memegang alat vital seperti memegang dubur kalian sendiri. Yang kedua, ketentuan berwudu. Wudu dari segi bahasa artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah, cara wudu adalah membersihkan, mensucikan, dan menghilangkan hadas kecil dari badan. Wudu wajib dikerjakan bagi seorang yang akan mengerjakan sholat atau tawaf, sebab wudu merupakan salah satu syarat sah sholat atau tawaf. Nah, tadi kan udah dijelasin ya.
Wudhu itu membersihkan dan mensucikan, menghilangkan hadas kecil. Tadi kan kalau kita tidur itu harus berwudhu sebelum sholat. Itu hukumnya wajib ketika akan sholat ataupun tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Adapun syaratnya wudhu itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga air yang dipakai harus air yang suci dan mensucikan. Yang keempat tidak ada barang yang menghalangi sampai air ke kulit anggota wudhu. Jadi syarat wudhu itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa berpikir dewasa. Yang ketiga air yang dipakai harus air yang suci dan mensucikan. Jadi apabila kalian berwudu itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tidak boleh menggunakan air kopi, karena air kopi itu tidak suci dan mensucikan. Soalnya warna, rasa, dan baunya udah berbeda. Yang selanjutnya tidak ada barang yang menghalangi sampai air ke kulit anggota wudhu. Seumpama kalian wudhu, kan batasan wudhu tangan itu sampai siku-siku. Apabila kalian bajunya nggak bisa dilipat ke atas ini, usahain sampai ke atas. Soalnya kalau nggak sampai siku-siku, wudhu kalian tidak sah. Yang selanjutnya yaitu rukun wudhu. Yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh 2 kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib. Jadi rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh 2 kaki sampai, yang keenam yaitu udah tahu semua kan wudhu? Sudah. Nah, yang selanjutnya sunnah wudhu. Sunnah wudhu sendiri dibagi menjadi 11 bagian. Yang pertama membaca bismillah ketika mulai berwudhu. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga berkumur. Yang keempat memasukkan atau menghisap air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Yang kelima mengusap seluruh kepala. Yang keenam mengusap 2 daun telinga. Yang ketujuh membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Yang kedelapan menyela-nyela anak jari kedua tangan dan anak jari kedua kaki. Yang kesembilan mendahulukan anggota yang kanan dan anggota yang kiri. Yang ke-10 berdoa sesudah wudhu. Yang ke-11 sholat sunnah 2 rakaat setelah selesai mengerjakan wudhu atau disebut sholat sunnah wudhu atau sholat tawud. Nah, jadi sunnahnya wudhu itu ada 11. Yang pertama membaca bismillah. Jadi sebelum kalian wudhu, kalian kan cuci tangan. Itu sambil membaca bismillah. Yang kedua membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga berkumur-kumur.
Dari di sini loh nih kan dari rambut nih apa tumbuh sampai ujung rambut. Nah ini wajib dibasuh semua ya. Yang keenam yaitu mengusap 2 tahun telinga. Nih tahun telinga ini diusap gini dari atas sampai bawah, balik lagi itu sampai 3 kali ya. Yang ketujuh, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Jadi kalau apabila berwudhu, basuhnya selama 3 kali, lebih tak apa-apa. Yang kedelapan, menyela-nyela anak jari kedua tangan dan jari kedua kaki. Jadi apabila wudhu di bagian tangan itu diginiin sampai sini, diginiin ya, sampai di apa? Dialirin air. Nah, apabila berwudhu yang selanjutnya mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang jadi kalau berwudhu itu lebih baik mendahulukan anggota kanan terlebih dahulu. Apabila anggota kanan sudah, langsung anggota yang kiri. Yang ke-10 itu berdoa sesudah wudhu. Yang ke-11, sholat sunnah 2 rakaat setelah selesai mengerjakan wudhu atau disebut sholat sunnah wudhu atau sholat wudhu. Baik, yang selanjutnya batal wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu adalah sama dengan seseorang yang berhadas kecil. Jadi tadi kan sudah disebutin hadas kecil apabila batal, yang batalkan wudhu yaitu hadas kecil seperti tidur, itu kan membatalkan wudhu. Yang kedua, keluar sesuatu dari jalan luar. Yang ketiga, bersentuhan kulit. Dan yang terakhir, menyentuh atau memegang kemaluan. Tadi kan udah diterangin ya di atas. Yang selanjutnya yaitu doa setelah wudhu. Udah pada hafal belum doa setelah wudhu? Coba gimana doa setelah wudhu? Kalau belum hafal, ibu tuntun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni minal as-solihin. Dan sekarang bisa dihafalin ya. Tadi kak ya udah mudah semua dari penjelasan di atas tentang hadas kecil. Nah, kalau udah berarti selanjutnya yaitu tentang hadas besar dan tata cara mensucikannya. Bersuci dari hadas besar dilakukan dengan wudhu, mandi atau tayamum. Hadas besar adalah hadas yang cara mensucikannya dengan mandi. Jadi perbedaan hadas kecil dan hadas besar yaitu apabila dia hadas kecil, dia cuma berwudhu, tayamum itu sudah suci. Tapi kalau hadas besar itu kita harus mandi. Kan hadas kecil tadi contohnya tidur, kentut. Nah, ada pun contohnya hadas besar sendiri yaitu seperti air. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi besar. Adapun macam-macam mandi itu dibagi menjadi macam-macam mandi sendiri dibagi menjadi 2 bagian yaitu mandi wajib dan mandi sunnah. Mandi wajib yaitu mandi yang di dalam
antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarnya air mani baik dengan bermimpi ataupun disengaja. Yang kedua yaitu haid. Yang ketiga, nifas yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, mati atau meninggal dunia. Yang kelima yaitu mati atau meninggal dunia. Yang keenam, melakukan hubungan suami istri. Bagi laki-laki sedang berhadas besar dilarang sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan sholat. Yang kedua, mengerjakan tawaf. Yang ketiga, i'tikaf. Membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Bagi perempuan yang sedang haid atau nifas dilarang sebagai berikut: mengerjakan sholat, mengerjakan tawaf, i'tikaf, berpuasa, berkumpul suami istri, membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, dan menyentuh Al-Quran. Jadi di sini yang termasuk hadas besar bagi laki-laki itu tidak boleh mengerjakan sholat, mengerjakan tawaf, i'tikaf, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, dan menyentuh Al-Quran. Tapi berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan ketika haid dan nifas itu tidak boleh mengerjakan sholat, mengerjakan tawaf, i'tikaf, berpuasa, berkumpul suami istri, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, dan menyentuh Al-Quran. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu, kalau laki-laki cuma ada 6 poin, kalau perempuan ada 8 poin. Nah, cara mensucikan hadas ada 3 macam. Yang pertama, wudhu. Yang kedua, mandi besar atau mandi janabah sebagai cara bersuci dari hadas besar. Yang ketiga, tayamum. Nah, jadi cara mensucikan hadas besar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, wudhu. Yang kedua, mandi hadas besar. Yang ketiga yaitu tayamum. Nah, jadi yang selanjutnya mandi sunnah. Suaminya itu udah kayak Mandi sunnah yaitu mandi yang dianjurkan atau dilaksanakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak menghalangi seseorang untuk beribadah. Jadi kalau mandi sunnah itu dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa, kecuali mandi wajib. Kalau mandi wajib itu wajib dilakukan apabila kalian tidak melakukan hal yang mendapat dosa. Kalau sunnah itu tidak dilakukan tidak apa-apa. Adapun yang termasuk mandi sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mandi ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi apabila akan melaksanakan sholat Jumat itu sunnahnya mandi terlebih dahulu. Yang kedua, mandi 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, mandi orang yang sembuh dari penyakit gila. Yang keempat, mandi sehabis
kedua mumayyiz. Yang ketiga menggunakan air yang suci atau bisa disebut dengan air mutlak. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh atau kulit seperti minyak, cat, getah, dan lain sebagainya. Jadi syaratnya ada 4. Yang pertama Islam mumayyiz. Yang ketiga itu harus menggunakan air yang suci atau air mutlak. Contohnya air yang suci atau mutlak itu seperti air sumur salah satunya. Kan kemarin sudah dibahas macam-macam air ada 8. Salah satunya yaitu air sumur. Yang keempat yaitu tidak ada yang menghalangi sampai air ke anggota tubuh. Jadi apabila kalian seumpama pakai kemudi, tidaknya terlebih dahulu baru melakukan mandi. Yang kedua yaitu rukun mandi. Yang pertama yaitu rukun mandi niatnya mandi besar yaitu nawaitu ghusla liraf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Yang selanjutnya menghilangkan najis yang ada pada badan. Yang ketiga membasuh seluruh tubuh dengan air sampai merata. Jadi rukun mandi sendiri ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis dari badan, yang keempat membasuh seluruh tubuh. Jadi sebelum kalian mandi terlebih dahulu menghilangkan najis yang ada di badan kita terlebih dahulu. Habis itu membasuh seluruh tubuh dengan air sampai merata. Tapi yang pertama jangan lupa niat dulu. Habis itu menghilangkan najis-najis. Yang selanjutnya membasuh seluruh tubuh dengan air sampai merata. Dari rambut sampai ujung kaki. Yang ketiga yaitu sunnah mandi. Sunnah mandi sendiri dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama membaca bismillah dan niat mandi sambil menyiramkan air ke seluruh anggota badan. Yang kedua berwudu dahulu sebelum mandi. Yang ketiga menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. Yang keempat mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. Yang kelima membersihkan sela-sela jari kedua tangan, kaki, ketiak, pusar, dan kedua lutut. Yang selanjutnya mualat atau sabun menyambung dalam membasuh anggota badan. Yang selanjutnya menyegarkan mandi jika haid atau nifas selesai. Nah, jadi
baru CD-nya gini. Nah itu ya, yang saya seperti yang terakhir dikerjakan secara beriringan. Nah, yang selanjutnya diskusi sendiri ya. Nanti kalian mencermati apa yang dijelaskan. Kalau kalian sudah selesai, nanti maju satu-satu lagi di depan ya, bawa bukunya sendiri. Nah, udah. Kita mulai dari pertanyaan. Nah, jadi kalian cermati terlebih dahulu ya tentang tata cara berdiskusi, baca sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah selesai, nanti maju satu-satu terangin di depan ya.
kedudukan yang penting dalam ibadah, bahkan menjadi syarat sah ibadah itu. Misalnya seperti orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf, diwajibkan terlebih dahulu bertaharah seperti berwudu, tayamum atau mandi. Apabila badan tempat barang atau perlengkapan lainnya terkena najis, harus dan wajib dibersihkan dengan baik sesuatu dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Orang Islam yang kena najis hendaknya dibersihkan dengan baik. Orang Islam yang senantiasa menjaga dirinya supaya tetap bersih dan mendapatkan kesehatan akan disenangi oleh samanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang membersihkan diri serta melindunginya. Bersuci lahiriah. Beberapa contoh bersuci yang bersifat lahiriah atau membersihkan badan, tempat tinggal dan lingkungan dari segala kotoran atau najis. Bersuci lahiriah meliputi kegiatan bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci batinnya yaitu menyelamatkan atau membersihkan jiwa dari segala kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, hasud, dengki, syubhah dan takabur, riya dan penyakit hati lainnya. Cara membersihkan sifat atau perbuatan tercela itu adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengulangi perbuatan tersebut serta menggantikan dengan perbuatan terpuji. Sudah dulu. Kembali. Nah, sekarang kalian surah An-Nisa menceritakan dengan apa yang terjadi. Masih.
membersihkan sifat atau perbuatan tercela ini adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut serta menggantinya dengan perbuatan terpuji. Dan cukup. Bisa kembali ke tempatnya. Nah, baik, di sini Ibu akan menyimpulkan tentang cara bersuci. Tadi kan sudah diterangin ya. Hadas ada dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil seperti tidur